Perkenalkan, nama saya Edgar Agusto Elinai, kelas 8E. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bab 3, keunggulan dan keterbatasan ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, serta budaya di Indonesia dan ASEAN. A. Keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia memiliki berbagai keragaman flora dan fauna. Besar dan beragamnya keanekaragaman hayati di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang tinggi membuat tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang banyak. Curah hujan yang tinggi juga menjamin ketersediaan air. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. B. Pelaku ekonomi. 1. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kedua, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. A. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. B. Rumah tangga perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer adalah perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh alam. Yang kedua, industri sekunder adalah perusahaan yang menghasilkan barang industri, perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Ketiga, industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa atau perusahaan yang menyediakan pengangkutan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Ketiga, rumah tangga pemerintahan. Rumah tangga pemerintahan adalah rumah tangga yang memiliki wewenang dan tugas mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga luar negeri yang disebut juga sektor perekonomian dunia adalah ketika semua negara-negara di dunia melakukan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. 1. Masyarakat luar negeri sebagai investor. 2. Masyarakat luar negeri sebagai produsen. 3. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen. C. Kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. 1. Perdagangan antar daerah dan antar pulau. A. Pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar pulau merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. B. Tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau. Tujuannya 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. C. Faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau. Faktor yang mendorong timbulnya kegiatan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau tersebut: 1. Perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. D. Manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Memperluas kesepakatan kerja bagi masyarakat. 3. Meningkatkan produktivitas. Kedua, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Setiap negara memiliki beraneka ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut akan digunakan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. A.
Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dan masyarakat yang lain atas dasar kesepakatan bersama. B. Ciri-ciri perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. 1. Perdagangan internasional membutuhkan valuta asing. 2. Transaksi dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu lama. 3. Cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit. 4. Perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh tiap negara. C. Faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. 1. Usaha untuk memenuhi kebutuhan. 2. Keinginan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan penerimaan negara. 3. Perbedaan sumber daya alam. 4. Perbedaan selera konsumen. 5. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. 6. Perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. 7. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. 8. Era globalisasi. 9. Adanya kelebihan produk dalam negeri. Sekian dan terima kasih.